Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, jadi materi hari ini adalah terkait dengan trapesium, metode trapesium, sorry. Metode trapesium, sorry. So, this is, nah, jadi teman-teman, di minggu ini kita akan pelajari tentang integrasi numerik. Jadi pendekatan numerik itu adalah pendekatan yang kita lakukan saat pendekatan secara matematis itu susah untuk dilakukan. Nah, kenapa kok kita belajar pendekatan numeris? Karena nggak selamanya teman-teman itu akan menghafalkan rumus integrasi. Jadi ada beberapa cases atau di mana suatu permasalahan yang dia memang terlalu sulit atau rumit itu untuk didekati dengan menggunakan matematika karena materinya itu atau misalnya persamaannya itu terlalu apa ya, terlalu kompleks. Nah, jika kompleks, maka kita bisa melakukan pendekatan. Kenapa kok disebut pendekatan? Jadi metode numerik itu bukan serta-merta menghasilkan definite answer atau definite value gitu. Tapi dia akan melakukan pendekatan atau estimation. Jadi integrasi numerik itu adalah metode yang kita gunakan untuk mengestimasi. Kita mencari value-nya based on metode beberapa numerical method, kemudian kita lakukan yang namanya pendekatan ke dalam persamaan aslinya seperti apa. Nah, ini yang kita tujuannya, yang kita pelajari hari ini, kita menggunakan metode trapesium. Nah, trapesium sendiri tuh maksudnya apa? Metode trapesium sendiri satu, maksudnya satu trapesium sama trapesium banyak bias. Yang ini kita akan pelajari. Dan apa sih maksudnya dari what is the trapezoidal method gitu? Dalam pendekatan numerik analisis, metode trapesium itu adalah metode atau teknik yang digunakan untuk approximating, jadi pendekatan untuk menentukan berapa sih nilainya dia secara pendekatan. Jadi kira-kira berapa? Bukan sama dengan yang sama dengan lurus, tapi sama dengan yang dia bentuknya tuh nggak ada bergelombangnya. Yang kita bisa ketahui dari persamaan trapesium rule. Nah, trapesium rule itu ada persamaannya di sini. Jadi Oh, integrasi Jas. apa? Senyum 5.000 kan ini ya. Mana I kan biasanya think senyum there's 5.000 ini. let's aja ya. Jadi ini secara generalnya persamaannya tuh dapat dilihat di tengah sini. Oh, let's see kan. Nah, ini mana nih pointernya? Ini adalah persamaan secara generalnya yang kita pelajari atau yang kita pakai. Jadi dia integrasi dari X0 sampai Xn. Nah, X0 sampai Xn itu definisi dari apa sih? X0 dari Xn itu adalah batasan yang kita tetapkan. Jadi misalnya teman-teman punya permasalahan integral. Nah, integral itu kan digunakan untuk barisan atau deret angka yang mau kita cari dari batas berapa sampai batas akhir. Nah, itu tadi dari persamaan ini. Jadi X0 itu adalah batas awalnya dan Xn ini adalah batas akhirnya. Jadi misalnya teman-teman mau merancang tabung reaksi atau what is that called? Chamber atau misalnya menara destilasi, kalian bisa melakukan integrasi dari untuk apa ya, mempersingkat persamaannya dari misalnya tingginya 1 meter sampai tingginya 10 meter. Nah, ini X0 itu kita definisikan misalnya dari 1 meter. Kemudian Xn ini adalah menjadi 10 meter. Fx ini adalah persamaan tingginya yang akan kita gunakan untuk menghitung kira-kira berapa sih untuk mengetahui volumenya atau mengetahui efektivitasnya. Itu terkait dengan trapezoidal method. Nah, secara umum persamaannya itu adalah persamaan ini. In general integration formula saat n sama dengan 1, maka dia termasuk single trapezoidal method. Jadi maksudnya gimana? Jadi dia hanya tertulisnya 1. Nah, n-nya ini kita masukkan ke dalam persamaan ini sehingga persamaan yang di tengah ini akan menjadi persamaan yang di bawah ini. Jadi H/2, H itu maksudnya tinggi, kemudian Y0 ditambah Y dan yang lain-lain. Nah, pasti bingung maksudnya Y itu apa. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya dulu. Jadi, cara bekerjanya dari metode ini itu adalah ya kembali lagi namanya aja trapezodial. Berarti kita mengacu pada bentuk trapesium.
Jadi kita mengasumsikan nanti grafiknya dia akan berbentuk grafik yang bisa kita gambarkan pendekatan trapesium di bawahnya atau di atasnya atau di tengahnya dari si persamaan garis itu. Jadi trapezoid is one of a kind of rectangle which have four sides and minimum two sides are parallel. Nah, persamaan areanya secara umumnya kan didefinisikan sama dengan B1 atau bagian atasnya dibagi dengan luas panjang alasnya dibagi dua, kemudian kita kalikan dengan tingginya di sini. Ini adalah persamaan awalnya atau persamaan generalnya. Sehingga dari persamaan ini, teman-teman bisa mendefinisikan nanti persamaan seperti ini. Jadi, hukum ini bergerak dengan mengaproksimate atau pendekatan area di bawahnya dari grafik sebagai fungsi dari trapesium dan menghitungnya pada area dengan batasan tertentu. Nah, batasannya dari apa ya? Dari integral. Nah, kenapa? Yang kalian perlu pahami adalah kalau sudah ngomong integral berarti juga ngomongin yang namanya limit. Nah, limit ini yang kita pelajari di sini. Ini adalah barisannya. Jadi kan tadi rumusnya adalah area sama dengan bagian atasnya dibagi bagian bawah ditambah bagian bawahnya bari dibagi dua dikalikan dengan tinggi. Nah, persamaannya juga sama. Jadi ini selisihnya antara B dikurangi dengan A, maksudnya definisi dari daerah sini, kemudian dibagi sama dua untuk mendefinisikan persamaan yang sebelumnya, baru dikalikan dengan FA ditambah dengan FB. Maksudnya di sini kan pasti ada fungsinya. FA ini adalah fungsi Y-nya atau nilai Y-nya. Kemudian B di sini FB adalah fungsi dari hasil dari nilai Y. Nilai Y dari si B ini tadi. Baru kita bisa selisihkan. Jadi dari grafik ini kita bisa mengukur kira-kira berapa sih areanya. Yang perlu kalian ingat juga. Jadi kalau misalnya ada persamaan kemarin diferensial, nah, kalau integrasi itu pasti under the curve. Ini adalah lanjutannya dari kalkulus. Jadi kalau kalkulus itu kalian hanya bukan hanya kalian belajar terkait dengan penurunannya, tapi kalau di metode numerik adalah lanjutannya dari oh gimana sih kita turunin, oh gimana sih kalau kita integrasi. Nah, karena kita masuk ke metode integrasi artinya memecahkan persamaan integral dengan pendekatan numeris, maka kita akan mengukur kalau persamaan integral, pasti areanya adalah area di bawah kurva. Maka dengan itu kita bisa melakukan pendekatan numeris ini tadi. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, ini ada batasannya, ada area kosongnya nggak antara dari grafik trapesiumnya dengan grafik aslinya. Grafik aslinya warna biru, sedangkan grafik trapesiumnya diwarnai dengan garis merah. Kira-kira ada area kosongnya nggak? Ada Bu. Nah, area kosong ini tadi yang kita sebut dengan faktor koreksi. Faktor koreksi itu maksudnya apa sih? Jadi keabsahan nilai dari pendekatan dari metode numeris ini tadi. Misalnya teman-teman gambarnya kan hanya di sini. Pasti ini ada area kosong yang di sini kan. Sedangkan area di sini sama area di sini tentunya pasti berbeda areanya atau luasnya berapa. Maka kita bisa menggunakan pendekatan koreksi. Koreksi itu tadi yang makanya kita selisihkan. Jadi nanti kalau kalian masuk ke praktikum matematika teknik, kalian akan diminta untuk mengukur. Oh, kalau saya menggunakan MATLAB atau menggunakan Excel, misalnya diintegrasi, hasilnya adalah integralnya dari misalnya persamaan integral dari 0 sampai 10 dari 2x pangkat 3 itu misalnya hasil aslinya katakanlah 30, sedangkan dengan menggunakan metode numeris hasilnya 28,9. Berarti kan masih ada sisa itu sekitar berapa itu? 1,1. Maka 1,1 itu tadi yang akan kita bandingkan. 1,1 berarti berapa? 30 dikurangi 28,9 dibagi sama 30. Nah, itu adalah faktor koreksinya atau selisih antara nilai absahnya ini tadi atau pendekatan dari metode numeris. Nah, apabila nilainya dia terlalu besar, maka pendekatan numeris menggunakan metode trapesium itu tidak bisa diterima. Nah, gimana caranya bisa diterima? Maka kita bisa melakukan yaitu dengan pendekatan metode numeris banyak bias, metode trapesium banyak bias. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini adalah banyak bias. Jadi, semakin banyak biasnya, maka dia akan lebih mepet ke garis aslinya atau kurva aslinya. Jadi, misalnya yang merah ini masih sama kurva aslinya atau persamaan aslinya.
Nah, sedangkan trapesiumnya ini kita bisa bagi-bagi. Ini ada trapesium 1, trapesium 2, trapesium 3, trapesium 4. Nah, kalau tadi kan langsung general tuh, langsung digambar di sini. Nah, otomatis pasti persen kesalahannya akan semakin besar. Tapi jika kita gimana sih caranya biar mengurangi resiko lebih besarnya, maka kita melakukan pendekatan banyak bias. Jadi trapesiumnya nggak cuma satu, trapesiumnya kita bikin banyak. Bisa satu, dua, tiga, empat, itu terserah kalian. Dan nilai banyaknya itu dihitung dari nilai N ini tadi. Jadi nanti hanya akan bervariasi. H itu adalah selisih dari B min A, berarti B-nya di sini dikurangi sama A-nya, dibagi banyak bias. Kira-kira di sini ada berapa bias? Halo? Dari grafik ini atau gambar ini bisa didefinisikan ada berapa bias atau berapa bagian? 4 Bu. 4 bagian. Nah, 4 bagian itu tadi itu terserah kalian mau banyak ya bagus. Jadi kalau misalnya semakin banyak, misalnya kita bikin di sini 1, 2, 3, maka nilainya nanti E-nya akan semakin kecil atau selisih atau derajat keabsahannya pun semakin besar. Nah, kemudian nilai N-nya itu adalah nilai biasnya atau sectionnya. Jadi, yaitu tadi yang saya sebutkan. Hanya sama dengan B dikurangi A per sectionnya ini tadi. Terus cara menyelesaikannya gimana? Berarti nanti rumusnya akan menjadi seperti ini. Jadi, integrasi dari A sampai dengan B fx dx untuk batasan x0 sampai dengan x1 itu bisa didefinisikan untuk bias 1 yang di sini, bias 2 yang di sini, bias 3 sampai dengan bias yang terakhir batasan yang kalian tentukan. Nah, nanti persamaannya akan menjadi persamaan ini. Ini adalah persamaan penyelesaian secara analytical atau persamaan secara analitis atau matematikanya. Nah, dengan menggunakan metode numerik, nah persamaannya akan menjadi persamaan yang di bawah ini. Jadi H per 2 itu karena biasanya ada 4 berarti kan ini selisihnya berapa? B dikurangi A dibagi sama 4. Nah, mungkin ini 8 ya nilainya ya. Dari 0 sampai 8 maka dia nilainya 2 di sini. H per 2 itu kita kalikan dengan fx0 ditambah dengan fx1 ditambah dengan fh2 sampai dengan H per 2 dikalikan dengan fxn min 1 per fxn. Xn itu di sini, X min 1 berarti di sini. N1 tuh maksudnya nilai terakhir dari biasnya. Jika ini ada 4 bias berarti N min 1-nya sama dengan berapa? Apabila ada biasnya 4, maka N min 1-nya sama dengan betul, sama dengan 3. Jadi yang diperhatikan adalah N itu adalah jumlah biasnya dan N min 1 adalah tinggal dikurangkan aja. Saya biasanya 4 ya berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka nanti persamaannya kita bisa gabungkan. Ini kan sama tuh H per 2. Di sini juga ada H per 2. Tuh ada. Kemudian di sini juga ada H per 2. Di sini ada H per 2 dan di sini juga ada H per 2. Maka kita bisa memisahkan atau menjadikan satu. Menjadi seperti ini. Jadi H per 2 sama dengan H per 2 kita kalikan dengan fx0 ditambah dengan 2fx1. Kenapa kok 2fx1? Karena di sini ada fx1, di sini juga ada fx1 ditambah dengan 2fxi. Itu artinya batasannya juga. Kemudian baru ditambahkan sampai dengan fx n-1. Itu maksudnya di antaranya. Antara misalnya ini kan 1 sampai 3 berarti ini bisa 1 sorry. Ini kan 1 sampai 4 batasannya. Maka I di sini adalah 2, 3 itu adalah didefinisikan dengan I. Kemudian fxn-1 berarti 3, fx3, kemudian fx-nya itu sama dengan fx4. Ini adalah persamaan untuk metode trapesium banyak bias. Beda sama yang pertama tadi. Dia hanya satu bias. Nah, ini adalah satu bias. Maka persamaannya nanti simple jadi seperti ini. Tapi nanti waktu dibandingkan dengan integral yang asli atau analitik, maka dia nanti banyak apa ya kesalahannya. Nah, ini
The trapezoidal rule approximation improve akan meningkat. Jadi pendekatannya dia atau hasilnya dia akan semakin meningkat dengan semakin banyak stripnya. Maksudnya semakin banyak dari trapesium yang diletakkan di bawah kurvanya. Dari gambar ini kita bisa melihat jadi semakin banyak piasnya. Tadi kan hanya 4, ini mungkin lebih dari 4. Maka dia semakin mendekati atau semakin menempel dengan si grafik aslinya. Maka itu tadi bisa ditunjukkan dari apa kalau dia semakin bagus ya dari selisihnya antara garis biru ini dengan metode trapesium yang digambarkan dengan warna merah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Any question to ask? Halo, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan bersama? Nggak ada? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke ini. Nah, ini adalah gambaran. Jadi, metode numeris itu pasti datang dengan kelemahannya. Nah, kelemahannya itu apa? Bisa overestimate atau underestimate. Nah, maksudnya overestimate itu gini, secara umum saat gradien dari grafiknya meningkat di atasnya dari interval yang diberikan dari metode trapesium, maka hasilnya akan overestimate dari actual area. Nah, ini makanya itu tadi kita bisa mengurangi apa itu namanya hasilnya yang grafiknya kan di kurva warna merah. Tapi karena kita menggunakan trapesiumnya hanya satu, maka dia akan akhirnya overestimate. Harusnya kan cuma sampai sini, tapi karena dia bikin kurvanya melebihi ini, maka dia disebut dengan overestimate. Nah, saat dia di bawahnya atau kurvanya trapesiumnya di bawah dari kurva, maka dia bisa dikatakan underestimate atau nilainya kurang dari si grafiknya ini tadi atau dari hasil analyticalnya. Nah, itu yang kita bisa antisipasi dengan memperbanyak bias itu tadi. Sehingga tidak terjadi yang namanya overestimate atau underestimate. Dan kenapa sih kok kita perlu mempelajari ini? Jadi, kalian belum masuk TRK. Sudah masuk TRK atau belum? Udah dapat TRK, teknik Belum, reaksi Ibu. kimia. Nah, for Belum, your Ibu. information, kayaknya di bab 3, if I'm not mistaken, kamu bakal dikasih persamaan gini, kalian dikasih persamaan integrasi di mana kalian harus mengukur area itu tadi untuk menunjukkan berapa sih nilai dari waktunya gitu. Nah, waktunya itu adalah persamaan misalnya gini, how to write down. Kok bisa ya? Jadi misalnya persamaannya itu adalah ini fx eh, um, ini pensilku. Males lagi ngambil iPad. Ini fx. Ntar, tunggu. Saya mau ambil. Mau cek. Nggak ada dan saya males mencari lebih dalam. Jadi, how to draw it? Berarti gimana ya caranya? Sebentar, kayaknya saya mau switching. Hasil point.
Ini layarnya kelihatan kan? Tetap nggak bisa di drawing. Iya, kelihatan Ibu. Hold on for a second. Hmm, Oke. So, jadi nanti persamaannya itu akan menjadi misalnya mana nih? Dan saya mau clear dulu. Image. Nah, misalnya nih kalian punya fungsi tuh nilai 0 sampai nilai T. Nah, ini adalah FT dt. Nah, nanti kurvanya itu adalah perbandingan dari ini adalah misalnya volume F rate maksudnya yaitu flow rate. Flow rate itu rumusnya adalah volume per time. Nah, time ini yang kita cari. Atau nanti kebalikannya adalah dan di grafiknya ini adalah V ini V rate. Sedangkan di sini adalah volume. Itu satuannya kita misalkan satuan M3 di sini adalah sekon. Di sini M3 per S. Di sini adalah M3. Nah, nanti grafiknya seperti ini. Nah, untuk mengukur kalian nanti diberikan pertanyaan, ukur berapa T-nya, berapa sih waktu yang dibutuhkan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalian bisa mencari dari area kurva di bawah, area di bawah kurva. Nah, ini adalah nilai T. Jadi kalau udah nyari DT, berarti nanti kalau misalnya kalian ketemu sama persamaan. Jadi kalkulus ini yang sering saya bingung sama mahasiswa tidak memahami maksudnya. Kenapa sih kok kita pelajarin FT, DT kayak gitu, FX, DT kayak gitu, atau FX, DX. Nah, karena ya memang tidak dijelaskan gitu. Maksudnya apa sih kok kita perlu seperlu itu belajar ini semua gitu. Di kalkulus seperti apa. Nah, ternyata itu penting. Pentingnya tuh karena kalau misalnya menggunakan ini, menggunakan kalkulus, kita tuh jadi tahu sebenarnya kalkulus itu perhitungannya buat apa nanti. Cuma ya mungkin karena kalian masih semester 1, jadi untuk menerapkan applied-nya itu seperti apa ya belum dijelaskan secara dalam. Nah, sebenarnya fungsi kalkulus yang sepanjang itu atau segambreng itu, adalah tujuannya adalah untuk mengukur misalnya kalian punya yang namanya tabung reaksi atau plug flow reactor PFR. Nah, ini kita akan mengukur kira-kira berapa sih misalnya larutan yang masuk dari kondisi 0 sampai kondisi akhir gitu. Kondisi X sama dengan tak terhingga. Nah, ini yang akan kita nilai. Kita nilainya gimana? Dari kira-kira efisiensinya. E-nya. Nah, efisiensinya bisa disimpulkan dari apa? Ya berarti dari kecepatannya berapa, terus waktunya berapa. Nah, ngitungnya gimana ya? Kita pakai integrasi. Berarti ini dari 0 sampai tak terhingga. Dari 0 tak terhingga, ini pasti punya persamaan. Persamaannya apa sih hubungannya? Misalnya dia antara fluida dengan pipa, kira-kira punya persamaan nggak? Punya gaya gesek nggak? Coba. Misalnya ini fluida yang masuk nih. Masuk ke dalam si tabung reaksi. Kira-kira ada gesekan nggak antara fluida dengan tabungnya? Ada Ibu. Dan Ada kan? Nah, persamaan itu tadi yang kita bisa cek. Kalau misalnya ada gesekan, berarti ada yang namanya tahanan. Kalau misalnya ada tahanan, maka dia akan menyebabkan persamaannya semakin kompleks lagi. Maksudnya semakin kompleks itu berarti, ini kelihatan nggak gambar PFR-nya di layar kalian? Kelihatan Bu. Oke, ya udah. PFR-nya akan semakin kompleks lagi. Jadi kalau misalnya fluida yang awalnya masuk-masuk aja, tapi karena ada gaya gesek dan lain sebagainya, maka dia akan menyebabkan persamaannya semakin kompleks. Awalnya hanya Fx per dx. Terus ternyata ada lagi 0 tak terhingga dari Fy nggak boleh Fz sama dengan dz.
Nah, ini tadi yang akan kita pelajari. Kenapa kok ujung-ujungnya kita belajar? Kalau misalnya kalian ngukur pakai apa, menghitung secara analitis menggunakan kalkulus itu pasti ribet karena hafalannya banyak. Dan seorang engineer itu bukan menghafal tapi memahami saya nanti mau pakai apa kayak gitu. Nah, makanya kita pakai persamaan ini pakai persamaan metode numeris untuk mendekati atau menghitung kira-kira berapa sih persamaannya. Jangan kalian, pokoknya kalian kalau udah ketemu DV, DY, D atau DX, DY kayak gitu tuh ini ada artinya. Itu artinya misalnya kalau kayak tadi itu kan adalah V, rate sama volume. Ya udah berarti dia DV per DV. Volt. Berarti ini adalah T. Tuh. Itu adalah perhitungan perhitungan secara matematis. Cuma saya nggak tahu apakah kalian benar-benar bisa memahami atau tidak. Yang jelas saya berharap kalian tentunya harus paham. Karena apa engineer atau kuliah teknik kimia tuh gampangnya kalau misalnya kita udah tahu, oh kenapa sih kita belajar kayak ginian. Izinnya di situ. Saya lanjutkan lagi. Hmm, mana Bentar. Mana nih? Oh, nggak bisa, berarti harus next slide-nya dari sini. Nah, ini adalah keuntungannya. Kenapa kok kita belajar ini tuh menguntungkan? Karena ini mudah untuk digunakan. Kemudian powerful of convergence. Sayangnya kalian memang tidak mendapatkan materi ini ya, materi punyanya siapa? Materi kalkulus 3. Convergence itu maksudnya misalnya tadi ada grafik. Nah, ini kenapa saya bilang ini adalah barisan? Ya, karena persamaan integral itu memang persamaan barisan. Jadi ada angka dari nol sampai tak terhingga. Nol sampai tak terhingga itu nanti kalau misalnya disusun dari beberapa, misalnya satu, hasilnya dua, tiga, setelah kalian hitung secara numeris. Nah ini tadi yang disebut dengan barisan. Nah kenapa dia bisa disebut konvergens? Ya konvergen karena kalau misalnya kalian punya garis, nah ini, terus habis itu let's change the color. Terus kalian pendekatan dengan menggunakan metode numeris seperti tadi apa tuh trapesium. Nah, semakin mendekatnya antara yang si pink ini dengan yang warna merah, maka itu disebut dengan konvergensi. Mepetnya ini atau semakin dekat, istilahnya adalah konvergens. Straightforward analysis. Jadi analisisnya itu bisa dilakukan secara langsung. Maksudnya hasilnya langsung keluar kira-kira berapa sih dari integral ini. Kemudian metode trapesium itu merupakan metode dari numerical integrasi formula. Kemudian metode ini biasanya paling cepat untuk konvergensnya karena dia simple banget daripada metode nanti kita belajar metode selanjutnya yang minggu depan itu lebih susah lagi metode Simpson dan yang lain-lain itu rumusnya semakin kompleks. Tapi hasilnya juga nggak sebaik ini gitu. Jadi tidak semuanya yang kompleks itu hasilnya akan mempermudah. Kemudian selanjutnya adalah trapezoidal root itu biasanya sangat akurat jika dibandingkan dengan metode yang lainnya. Ini adalah keuntungan jika kita mempelajari dan menggunakan atau mengimplementasikan dari metode numeris trapezoid. Selanjutnya adalah, nah ini adalah contoh soalnya. Jadi ini adalah persamaannya, yaitu Y sama dengan Fx. Fx-nya berapa? Persamaannya adalah, ya ini, integral 5 1 plus X kuadrat dx. Berarti nanti dia akan diintegrasikan terhadap dx. Maka nilainya dia akan hilang terhadap dx ini tadi. Didiferensi, diintegralkan dengan rentang 5 sampai 1. Dari 1 sampai 5. Nah, karena kita yang menentukan berapa banyak piasnya, nah ini ada 1 2 3 4 pias, maka di sini kita masukkan ke persamaan awalnya, persamaan yang H tadi. H sama dengan B min A per N. Nah, kalau kayak gini kira-kira berapa banyak piasnya? Piasnya berapa? 4. 4. Kemudian B-nya berapa?
B-nya berapa? B-nya 5. Ini B. Terus ini A. X0 itu jangan lupa ya nanti kalau misalnya Prokom. Biasanya anak-anak akan mendefinisikan antara X0 atau X0. Itu sama dengan A. Juga bisa. Atau XN. Atau XN. Itu sama dengan B. Maksudnya ini batas awal. Terus ini akhir. Batas akhir. Terserah kalian mau milih yang X0 atau yang ini atau menggunakan A itu terserah itu kalian mendefinisikan. Jadi nanti persamaannya juga bisa jadi kayak gini. H sama dengan XN min X0 per N. Nah ini B-nya sama dengan 5 berarti kita masukkan 5 kemudian minus sama A-nya. A-nya sama dengan 1. Maka 4 per 4 sama dengan 1. Kita masukkan karena persamaannya trapesium tadi adalah ini, maka ruas areanya adalah H per 2 dikalikan sama B min A per 2. Maka nanti masuk ke persamaan yang di sini. Berarti nilainya hanya kan sudah dihitung, ternyata hanya 1. Berarti 1/2 dikalikan dengan fx1, kemudian fx2, ini adalah x2-nya, ini x1-nya, ini x3-nya, mana nih? X3, x4, sorry. Ini x0, 1, 2, 3, ini x4. Maka nanti kita masukkan aja langsung ke persamaannya. Karena di sini persamaannya adalah 1 plus x kuadrat. Maka di sini dimasukkan 1 plus 1 kuadrat. Kemudian nilai x2-nya sama dengan x1 di sini adalah 2. Mana sih? Walah, ini 5. F-nya sama dengan 5. Maka kita masukkan 1 sama 5. Kemudian baru dimasukkan ke persamaan yang selanjutnya yaitu 2 kali F2. 2 kali F2 adalah 2 dikalikan dengan 1 plus 2 kuadrat. Kemudian F3 ini adalah sebentar, sepertinya I wrote something wrong here. Ini harusnya gini. Ini X0, ini XN. Ini I-nya, berarti ini masuknya ke X1, X2, sama X3. Nah, gampang. Maka kita hitung dulu fx0 sama fxn. Jadi kita masukkan yaitu rumusnya ini 1 ditambah x kuadrat. Maka 1 ditambah dengan 1 kuadrat ditambah dengan 1 ditambah dengan 5 kuadrat ditambah dengan 2 kali 1 ditambah 2 kuadrat dan seterusnya. Sehingga bisa dihasilkan nilainya adalah sama dengan 46. Ini adalah cara perhitungan untuk menghitung berapa sih cara pendekatan dari grafiknya ini. Sedangkan kalau misalnya kalian mengintegralkan ini bisa nggak? Bisa, bisa langsung kan kebetulan. Berarti dia nambah nilainya akan X menjadi X per 3 per 3 kan. Per 2 ya. Nah ini. Terus selisihnya 5 sama 1. Gini deh. 5 dan 1. Sorry. Tulisnya. Nah, tapi ini caranya ribet. Kebetulan ini gampang ya persamaannya simple. Nanti kalau misalnya kalian ketemu TRK, pasti persamaannya nggak se-easy ini. Persamaannya lebih kompleks lagi seperti yang saya sempat sampaikan. Nah, nanti biasanya teman-teman itu pas prokom, pas matek, kalian akan diminta untuk menghitung atau mengkoneksikan antara perhitungan secara manual dengan perhitungan secara komputer atau komputasi. Makanya di situ disebutnya matematika teknik. Nah, gimana sih caranya kalau misalnya kita punya kasus nilai persamaannya adalah 1 plus X kuadrat dx dengan lower limitnya 1 dengan upper limitnya 5. Berarti ini adalah X0-nya, ini adalah XN atau sama dengan A, ini sama dengan B. Nah, caranya yang bisa kalian lakukan adalah memahami algoritmanya. Apa sih yang harus dilakukan? Yaitu menginput nilai A-nya dulu dan B-nya, kemudian intervalnya. Interval ini di sini adalah biasnya. Biasnya kalian mau berapa bias?
Kemudian dimasukkan ke persamaan ini. Jadi nanti persamaannya jadi seperti ini. Kemudian kalian harus menghitung tuh berapa besarnya nilai hanya. Nah, setelah hanya keluar, berarti kita menentukan nilai sumnya. Berarti FA sama FB-nya berapa. Nah, ini masuk ke step 1, step 2, dan 3. Kemudian di sini if. Kita decision. If nilai N-nya 1, 2, 3 sampai dengan I, berarti itu nilai antaranya seperti yang tadi di grafik. Misalnya grafiknya sama dengan gini. Nah, ini maka nilai N di sini adalah sama dengan I adalah area yang kurva di sini. Ini I1, ini I2, ini I3. Nah, ini masuk ke yang di sini. Nah, apabila nilai sumnya dia atau nilainya dia eh, sudah mendekati dan apabila yes dan apabila no, maka biasanya balik ke sini lagi, maka dia akan menghitung. Nah, menghitungnya menggunakan sum. Ini masuk ke sini, kemudian baru menunjukkan hasilnya. Ini adalah penjelasan dari algoritmanya menghitung untuk matematika teknik metode numeris, metode trapesium. Jadi kalian bisa menghitung dulu berapa sih hanya, kemudian baru menghitung areanya di sini, kemudian menghitung area di sini. Atau area yang di bagian tengahnya. Ini area tengah. Maka nanti kalau misalnya sudah kehitung bisa langsung dimasukkan ke persamaan ini. Misalnya saya nggak mau pakai if, Bu, ya silahkan, terserah kalian. Atau mau langsung dihitung total manualnya ya silahkan. If di sini adalah tujuannya adalah untuk iterasi atau pengulangan sehingga dia memenuhi eh, pengulangan area di tengah-tengah sini. Ini kan berulang-ulang toh. Nah, itu yang akan kita ulang dengan menggunakan persamaan di sini. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke, saya lanjutkan. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya bingung, silahkan langsung tanya aja. Ini ada contoh lainnya. Nah, kalau tadi itu kan kebetulan kita hanya menggambarkan dengan selisih deltanya kan 1. Nah, gimana kalau misalnya selisih deltanya banyak, Bu? Kalau tadi kan persamaannya juga lebih simpel kan. Misalnya persamaannya hanya 1, 5, kemudian 1 plus X². Nah, kalau pakai akar, nah makin bingung lah kalian. Pasti nanti adalah 1 plus X² pangkat 1/2. X. Nah, ini bingung pasti dengan setengah ini. Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan numeris ini tadi. Persamaan numeris ini tadi kita hitung apabila diketahui jika n-nya atau biasnya sama dengan 8, maka kita akan menghitung delta X-nya. Delta X itu sama dengan hanya. Berapa sih areanya? Nah, ini bisa kita grafikan bersama gini. Ini adalah 5, ini 1. Maka kita akan menghitung berapa banyak biasnya yang totalnya sama dengan 8. 5 dikurangi 1 dibagi 8. Dan ini nggak apa-apa, Bu. Ya nggak apa-apa. Hasil perhitungan delta X atau H itu tidak harus bilangan bulat. Tapi wajib bilangan real. Sehingga kita bisa menghitung apabila dengan 8 bias, maka persamaannya itu yang pertama adalah 1. Terus perhitungannya ini adalah akar 2, kemudian dengan menggunakan persamaan ini nilainya akar 3,25. Nah, dari nilai-nilai ini setelah kita hitung, maka kita bisa menggunakan, kita gabungkan dengan persamaan awal, yaitu antara 51
1 plus X kuadrat dx itu metode numeriknya berarti H per 2 dikalikan dengan FA ditambah dengan FB ditambah sama 2 kali FI sama dengan tak terhitung. Nah, ini tadi rumusnya. Di sini muncul 2 kan, di sini muncul 2 ya karena dikalikan 2. Ini adalah nilai tengah. Nilai tengahnya itu yang mana yang di sini. 2,21 punyanya ini, 17 punyanya ini, 13,25 punya ini. Tapi yang 26 tidak dikalikan 2 karena dia adalah nilai dari FB atau FXN. Ini adalah pendekatan metode numeris sehingga didapatkan. Nah, kenapa disebut approximate? Ya karena dia pendekatan tidak menghasilkan nilai. Maka simbolnya kalian kalau mengerjakan metode numerik secara manual, nanti kalau pas di ujian sampai kalian menggunakan persamaannya itu sama dengan, nah gitu. Itu kalian sudah pasti saya salahkan. Karena kalau misalnya pendekatan numeris itu nggak akan bisa, nggak boleh menggunakan sama dengan itu. Tapi wajib yang jenis ini. Itu nanti sih. Wajib. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan yang di sini, udah pasti salah. Oke? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Saya lanjutkan ke terakhir. Ini adalah conclusionnya atau summary-nya. Jadi metode trapesium itu bisa diaplikasikan secara akurat untuk fungsi periodik. Nah, fungsi periodik dan bisa digunakan pada integral periodik. Kemudian saat periodic functionnya itu tadi diintegrasikan pada beberapa periode itu maksudnya areanya antara x0 sampai dengan xn. Maka metode trapesium ini sangat-sangat akurat untuk pendekatan ke dalam grafiknya ini tadi. Itu aja dari saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? That's the end of the section. Ada yang mau ditanyakan atau any question to be discussed? Nggak ada? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau didiskusikan? Nggak ada? Permisi Bu, Ada yang izin bertanya. silahkan. Sebentar. Untuk PPT sendiri apakah akan dibagikan atau bagaimana ya Bu? Akan saya bagikan. Coba saya share linknya dulu. Bentar, link tuh. Baik Bu, terima kasih. Oke. Setting. Can view. Like. Nanti linknya akan saya kirim ke grup Komting seperti biasa. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Semua materi akan saya update terus di satu link yang sama. Seperti biasa. Ada yang mau didiskusikan? Atau mau ditanyakan? Nggak ada? Tidak ada, Bu. Oke. Mungkin itu aja dari saya hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Absensinya akan saya cek sendiri dari recording kuliah hari ini. Jadi itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Recording stop.